Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar matematika. Nah, di sini judul materinya yaitu menjumlahkan dengan cara bersusun panjang dan bersusun pendek. Seperti apa ya? Kita lanjut aja, silakan dibuka buku paketnya, halaman 60. Di sini ada ayo berhitung. Alat mewarnai Nina dan teman-teman bermacam-macam. Ada 146 krayon dan 217 pensil warna. Berapakah jumlah krayon dan pensil warna seluruhnya? Kamu dapat menjumlahkan menggunakan kubus satuan. Lihat di sini ada kubus satuan. Nah, di sini kita akan hitung 146 dan 217 menggunakan kubus satuan. Nah, di sini ada kubus satuan untuk 146 krayon. Dan yang ini kubus satuan 217 untuk pensil warna. Kita simpan bagian 146 krayon di atas dan 217 pensil warna di bawah. Kita hitung dari belakang atau dari satuannya. Yang ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 7. Jadi kita akan menjumlahkan 6 tambah 7. Tetapi di sini satuannya ada 5 dan ada 1. Kenapa? Karena untuk dijumlahkan dengan yang bawahnya. Jadi dipisahkan 5 dan 1. Kalau yang 7 berarti berapa? 5 dan 2. Ya. Jadi di sini 1 ditambahkan dengan 2. Hasilnya 1 tambah 2, 3. Dan yang atas tadi, yang udah dipisahkan tadi, 5. Dan ini juga 5. Berarti 5 ditambah 5, 10. Yang ini. Yang ini puluhannya ada 1, 2, 3, 4. Ada 40. Dan yang ini asalnya tuh ada 1 puluh atau 10. Tetapi karena ini yang tadi 5 ditambah 5 adalah 10, kita pindahkan ke sebelah sini. Jadi ada 20 ya. Jadi 40 tambah 20 yaitu 60. Ya, jadi nanti yang bagian sini ada 60, yang bagian sini ada 3, jadi 63. Belum beres ya, kita jumlahin dulu ratusannya. Yang ini 100-an dan yang ini 200-an atau 100 tambah 200 yaitu 300. Nah, sekarang berarti udah kita tahu yang bagian sini 300, yang bagian sini 60, yang bagian sini 3. Jadi 363. Nah, jadi 146 ditambah 217 sama dengan 263. Nah, selain dengan kubus satuan, kita bisa hitung menjumlahkan dengan cara bersusun panjang atau pendek. Kayak gimana sih, Bu? Nah, di sini ada contoh cara bersusun panjang. Dan di belah sini ada cara bersusun pendek. Angkanya masih sama seperti tadi ya, 146 ditambah 217. Nah, kalau cara bersusun panjang, kita uraikan dulu. 146 itu terdiri dari 100 ditambah 40 ditambah 6. Dan 217 ketika diuraikan jadi 200 ditambah 10 ditambah 7. Ya, kemudian ditarik garis dan tambah atau dijumlahkan ya, ini tandanya tambah atau dijumlahkan. Nah, cara ngitungnya adalah kalian hitung dari yang paling belakang atau dari satuannya. Harus sejajar, satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan. Sekarang kita jumlahkan dulu paling belakang satuannya. 6 tambah 7 sama dengan 13. Ya. Sekarang puluhannya 40 tambah 10 yaitu 50. Dan 100 ditambah 200 sama dengan
300. Nah, sekarang dari 350 dan 13 apa masih bisa diuraikan? Bisa ya, angka 13-nya ini. Kita bisa uraikan supaya lebih mudah. Jadi, 13 itu ketika diuraikan menjadi 10 ditambah 3. Dan kemudian 10 dan 50 ini sama-sama puluhan. Jadi harus kita satuin aja, nggak apa-apa. Jadinya 300 ditambah 60 ditambah 3. 60 ini berasal dari 50 tambah 10. Dan 300 tambah 60 tambah 3 sama dengan 363. Sama ya seperti contoh kubus satuan tadi, hasilnya adalah 363. Sekarang kita belajar cara bersusun pendek. Seperti tadi angkanya 146 dan 217. Karena kita lihat, bilangan yang pertama bentuknya ratusan. Bilangan yang kedua bentuknya juga ratusan. Kita harus menyimpan posisinya dengan sesuai. Ya, satuan dengan satuannya, puluhan dengan puluhannya, dan ratusan dengan ratusannya. Nanti ketika kalian mau menjumlahkan ratusan dengan puluhan, berarti nulisnya bukan dari depan ya, tapi sesuai posisinya. Satuannya dengan satuannya, puluhannya dengan puluhannya. Tapi yang bawahnya tidak punya ratusan, berarti ratusannya di atas, puluhannya nggak apa-apa, nggak usah ditulis. Gitu. Sekarang, ditarik garis dan tambah. Ya, karena ini mau menjumlahkan. 6 tambah 7 sama dengan 13. Posisinya di paling belakang, yaitu dengan jumlahkan satuan. 6 tambah 7 sama dengan 13. Jadi, 13 kita tulis angka belakangnya aja. Di sini, 3. Kemudian, satunya kemanain, Bu? Kalian simpan di atas puluhan. Karena kita sedang menjumlahkan satuan. Ya, kita menjumlahkan yang ini. Ketemulah 13, ditulis 3-nya aja, satunya ditaruhnya di depannya ya, bukan di sini, tapi di depannya. Ya. Nah, terus kita mau menjumlahkan yang puluhan ini, yang jajaran puluhan, berarti kita hitung juga yang atasnya. 1 ditambah 4 ditambah 1. 1 tambah 4 tambah 1 yaitu 6, gitu ya. Nah, sekarang 1 ditambah 2 sama dengan 3. Jadi, hasil penjumlahan 146 dengan 217 yaitu 363. Sama ya seperti tadi bersusun panjang dan dengan kubus satuan. Gitu ya. Semoga dapat dipahami. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke halaman 72. Silakan dibuka ya. Di sini juga ada ayo berhitung. Nina dan teman-teman sedang mengikuti kegiatan pramuka. Banyak anggota laki-laki, ada 134 orang. Banyak anggota perempuan, ada 83 orang. Berapa jumlah anggota pramuka seluruhnya? Jadi di sini ada soal cerita ya tentang teman-teman kita yang mengikuti kegiatan pramuka. Laki-lakinya ada 134 dan perempuannya ada 83. Nah, jadi jumlah anggota yang ikut pramuka ada berapa? Nah, caranya berarti menjumlahkan 134 ditambah 83. 134 tambah 83 sama dengan titik-titik-titik. Di sini juga kita sama akan belajar cara bersusun panjang dan cara bersusun pendek. Ya. Ditulis dulu 134 ditambah 83. Seperti ini. Kenapa 8 yang nggak simpan di depan? Kata Ibu tadi, kita harus simpan sesuai dengan tempatnya. Satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan. Karena ini ratusannya tidak ada, berarti ini tuh dianggap 0. Gitu ya. Nah, kita lihat cara bersusun panjang di bawah ini.
134 ketika diuraikan menjadi 100 ditambah 30 ditambah 4. Dan untuk 83 ketika diuraikan menjadi 80 ditambah 3. Sama ya, ini juga harus disimpan pada posisinya. Satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan. Ya, itu berarti ini dianggap 0. Ditarik garis, kemudian tambah. 4 tambah 3 sama dengan 7. 30 tambah 80 sama dengan 110. Nah, sekarang 100 ditambah ini 0. Berarti 100 ya. Nah, ketika udah seperti ini, apa masih bisa diuraikan? Iya, bisa. Yang mana? 110. Kita bisa uraikan lagi. Jadi, 100 tambah 10. Ya. Jadi, ditulis ulang 100. Jadi, ditulis ulang 100 ditambah 100 tambah 10 tambah 7. Karena ini sama ratusan dan ini ratusan juga, jadi supaya simpel kita harus jumlahkan. 100 tambah 100 yaitu 200. Ya. Ditambah 10 ditambah 7 dari sini. Jadi 200 tambah 10 tambah 7 sama dengan 217. Itu ya. Nah, sekarang cara bersusun pendek. Sama, 134 ditambah 83. Posisinya seperti ini, satuan-satuan, puluhan-puluhan, ratusan-ratusan. Oh iya, kita wajib menjumlahkan dari yang paling belakang, nggak bisa dari depan, ya. Kita jumlahkan dari satuannya dulu. 4 ditambah 3 sama dengan 7. 3 tambah 8 sama dengan 11. 11-nya ditulis di sini semua nggak, Bu? Enggak ya, sama seperti tadi. Kita simpan belakangnya aja, 1. Ya, nih belakangnya 1 kan? Ditulis 1 di sini. Dan satunya lagi di atas depannya. Nah, karena ini depannya ratusan, berarti di atas si ratusan itu. Bukan di atas dianya sendiri, kan ini tadi nulis 11 di sini ya. Jangan ditulis di sini, tapi ditulisnya di depannya sini. Jadi 11 itu nulisnya 1-1, tapi satunya di belakang yang ini, satu yang di depan ditaruh di atas. Nah, kemudian menjumlahkan ratusan, 1 ditambah 1 sama dengan 2. Dan jumlah dari 134 ditambah 83 sama dengan 217. Sama ya seperti tadi cara bersusun panjang. Nah, jadi jumlah anggota pramuka seluruhnya adalah 217 orang. Nah, sekarang coba kita ambil contoh lain ya. Kira-kira mau berapa? Ditulis di sini ya. Misalkan 295. Ya, ditambah berapa ya? 155. Sama dengan titik-titik. Kita mau cara bersusun panjang dulu apa pendek dulu? Panjang dulu aja, oke. Ibu tulis di sini panjang aja ya. Artinya ini cara bersusun panjang. Berarti kita tulis di sini 295 dan 155. Jangan lupa kita uraikan dulu ya. 295 ketika diuraikan menjadi 200 ditambah 90 ditambah 5. 155 ketika diuraikan menjadi 100 ditambah 50 ditambah 5. Nah, setelah ini gimana? Nah, ya, kita tarik garis. Kemudian tambah. Kita hitung dari yang paling belakang atau dari satuannya dulu. Di sini ada 5 tambah 5, 10. Tambah ya. 90 tambah 50 berapa ya? Iya, 140. Kemudian 200 ditambah 100, 3
ratus ya. Gitu. Setelah seperti ini kita lihat apa masih bisa diuraikan. Bisa Bu, yang mana? Yang ini ya. Kita uraikan, berarti kita tulis ulang 300-nya. Dan diuraikan 140 menjadi 100 ditambah 40. Nah, yang ini belum ditulis Bu, berarti ditambah lagi 10. Nah, kemudian kita jumlahkan yang ratusan dengan ratusan yang tadi. 300 tambah 100, 400. Sekarang puluhannya 40 tambah 10 berarti 50. 400 ditambah 50 sama dengan 450. Nah, gimana? Mudah kan? Sekarang di sini kita cara bersusun pendek ya. Kita tulis lagi 295 ya. Ditambah 155. Tarik garis, kemudian tambah. 5 tambah 5 adalah 10. Ya. Kita tulis angka belakangnya aja. Angka belakang dari 10 itu adalah 0. Jadi angka depannya kita tulis di atas posisi depan kita ini atau di satuan ya. Nah, di sini. Jadi 1 yang di depan ditulis di atas, 0 yang belakang ditulis di bawah. Nah, sekarang kita jumlahkan puluhannya. 1 ditambah 9, 10. 10 tambah 5, 15. Ya. Nah, tulis 5-nya aja. 1-nya ditulis di mana? Di sini ya. Kan harus di depannya. Kalau ini posisinya puluhan, berarti kita tulisnya di depannya, yaitu di ratusannya. Kalau kita lagi ngejumlahinnya yang satuannya, berarti tulisnya di depannya yang puluhan ini. Nah, sekarang kita hitung yang ratusannya. 1 ditambah 2 tambah 1, yaitu 4. Jadi 450. Sama ya. 295 ditambah 155, yaitu 450. Gitu. Mudah kan? Nah, sekarang tugas matematika hari ini adalah ini. Nomor 1 dan nomor 2. Nomor 1 kalian kerjakan dengan cara bersusun pendek. Dan nomor 2 cara bersusun panjang. Udah, soalnya cuma 2 aja kok. Nah, mungkin pelajaran hari ini cukup sampai di sini aja. Semoga dapat dipahami dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.